Pemirsa, upacara pembukaan B20 Summit 2022 resmi digelar di Bali Nusa Dua Convention Center Bali. Pertemuan para pemimpin bisnis global ini membahas rekomendasi kebijakan untuk diajukan kepada para kepala negara saat KTT G20. Pertemuan para pemimpin bisnis dari negara-negara G20 atau B20 Summit 2022 telah resmi digelar di Nusa Dua Convention Center Bali. Dibuka langsung oleh Ketua B20 Indonesia, Shinta N. Kamdani, dan Ketua Umum Kadin Indonesia, Arsyad Rashid. B20 Summit akan digelar hingga besok. Shinta M. Kamdani menegaskan perhelatan B20 Summit 2022 dilaksanakan dengan visi yang sangat jelas, yaitu mendorong inovasi, inklusivitas, dan kolaborasi antara semua pihak. This is really truly our job. I'm proud to highlight the diversity of our speakers and audience with us today. 100 speakers from more than 30 countries. 2,000 attendees in person, 2,000 attendees from more than 69 countries. This is definitely a new height in B20 history. For the inspiring speech. B20 Summit 2022 mengusung tema memajukan pertumbuhan inovatif, inklusif, dan kolaboratif akan dapat mencapai konsensus terkait isu ekonomi global. Dari Bali, tim TV One mengabarkan. We work together. We're with all the business communities here. Pemirsa, untuk memantau informasi terkini dari perhelatan B20 Summit, sudah ada rekan kami Agita Malika langsung dari Nusa Dua Bali. Agita, selamat sore. Apa agenda yang tengah berlangsung saat ini di sana? Ya, selamat sore Rizky dan juga pemirsa. Untuk agenda hari ini masih tentunya dalam perhelatan G20, tapi memang ada agenda penunjang hingga menuju konferensi tingkat tinggi ataupun KTT G20 yang berlangsung pada tanggal 15 sampai 16 November 2022. Untuk hari ini berlangsung agenda Business 20 ataupun B20 yang berlangsung ini hari pertama hingga tanggal 14 November yaitu esok. B20 ataupun Business 20 ini merupakan forum dialog resmi yang mempertemukan para anggota G20 dengan sejumlah komunitas bisnis global dan membahas bagaimana kemudian kolaborasi ataupun kerjasama ekonomi dan juga investasi yang bisa dilakukan oleh para anggota negara G20 dan juga perusahaan-perusahaan yang terlibat tentunya. Nah, untuk agenda hari ini tadi sudah dibuka sejak pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah dan dibuka langsung oleh Ketua Kadin bersama juga dengan sejumlah menteri yang terkait. Kemudian juga saat ini agenda B20 masih berlangsung, ada serangkaian diskusi-diskusi panel dan juga sesi pembahasan dengan sejumlah topik yang dilakukan oleh para stakeholders ataupun para pemangku kepentingan. Salah satunya yang menarik Rizky adalah sesi pertama setelah opening ceremony tadi dilakukan, yaitu sesi yang dilakukan oleh para Menteri Republik Indonesia, yaitu diantaranya adalah Arifin Tasrif selaku Menteri SDM, kemudian juga tadi ada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan juga Menteri Ekonomi atau Menparekraf yaitu Sandiaga Uno, yang tadi kemudian mengatakan apa sih sebenarnya ekspektasi dari pemerintah Indonesia dan bagaimana kemudian Indonesia ini bisa menawarkan kerjasama di dalam sektor ekonomi dan juga sektor-sektor lainnya kepada para anggota ataupun negara-negara delegasi dari G20. Tadi Arifin Tasrif mengatakan bahwa terkait dengan ESDM ataupun energi ini merupakan suatu keharusan untuk mengembangkan bisnis ataupun kerjasama investasi dalam rangka transisi energi untuk mendukung net zero emission ataupun emisi nol karbon maksud kami. Ini dikarenakan memang di masa transisi energi yang saat ini adalah suatu keharusan bagi seluruh negara-negara di dunia untuk terus lebih mengedepankan green energy ataupun energi hijau, sehingga ini menjadi suatu kompetisi bagi semua negara-negara dan perlu untuk itulah untuk melibatkan sektor-sektor privat seperti perusahaan-perusahaan untuk semakin mengembangkan bisnis-bisnis terkait dengan transisi energi ataupun energi hijau. Kemudian juga tadi
Menparekraf maksud kami Sandiaga Uno ini mengungkapkan bahwa kesiapan dari pemerintah Indonesia untuk berkolaborasi dengan negara-negara bekerja sama di dalam bidang pariwisata dan tentunya dalam pelibatan UMKM, karena tentunya UMKM ini merupakan tulang punggung ataupun backbone dari ekonomi Indonesia. Nah, yang kemudian juga menarik adalah pernyataan dari Menteri Kesehatan yaitu Budi Gunadi Sadikin. Ini mengatakan bisnis ataupun peluang investasi di dalam industri kesehatan ini tentunya memiliki nilai bisnis yang sangat fantastis dan juga sangat menggiurkan, dan Menteri Budi Gunadi Sadikin ini tadi menyebutkan bahwa Indonesia sangat terbuka untuk kerjasama di industri kesehatan terutama dalam pengembangan vaksin dan juga bioteknologi. Masih ada banyak rangkaian kegiatan B20 yang dilakukan pada hari ini hingga malam hari, Rizky, dan juga esok. Namun di samping itu juga ada kegiatan lainnya yaitu Sherpa Meetings ataupun pertemuan tingkat menteri, diantaranya mempertemukan Menteri Keuangan dari seluruh anggota G20. Selain itu juga sedikit informasi terkait dengan kepala negara ataupun para pemimpin negara yang tiba di Indonesia ataupun di Bali. Dijadwalkan untuk hari ini, Rizky, sebagai informasi, Presiden Amerika Serikat Joe Biden ini dijadwalkan akan tiba pada malam hari ini. Kemudian juga yang akan tiba pada malam hari ini adalah berikut yang baru muncul adalah Menteri BUMN Rizky Erick Thohir. Kemudian tadi sebagai informasi yang akan tiba pada malam hari ini adalah Menteri Luar Negeri dari Rusia, kemudian juga Perdana Menteri Inggris yaitu Rishi Sunak. Sejumlah pengamanan tentunya sudah dilakukan oleh pihak Pas Pampres, mulai dari pengamanan VVIP dari bandara, kemudian juga hotel tempat para kepala negara dan juga delegasi tamu negara ini menginap, hingga pengamanan di sejumlah lokasi tempat agenda perhelatan G20 ini dilakukan. Bekerja sama tentunya juga dengan Polri dan juga TNI. Kita akan nantikan bagaimana kemudian sejumlah rangkaian agenda G20, namun sementara demikian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Agita Malika melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Selamat kembali bertugas.